Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Rahmawati di podcast Creative Vlog episode 13. Nah, pada podcast kali ini sangat spesial karena bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada 5 narasumber dari teman-teman sahabat perpustakaan 2023. Siapa saja kira-kira? Stay tune ya. Kalau menurut aku, kemerdekaan itu kita bisa mengungkapkan pendapat, terus kita bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan porsi masing-masing, kita mendapatkan pendidikan yang layak, terus kesetaraan gender itu masih tidak dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Menurut aku sih, kemerdekaan itu adalah menang dari ego sendiri. Otomatis kan kalau menang dari ego sendiri itu bisa menang dalam berbagai hal. Kemerdekaan itu menurut aku ketika kita bisa melakukan suatu usaha semaksimal mungkin tanpa takut akan pendapat orang lain. Kemerdekaan menurut aku sendiri, kita itu bebas dari jajahan negara lain, even though negara kita masih ada budaya luar gitu. Kemerdekaan menurut aku intinya itu kebebasannya. Jadi kita punya kedaulatan akan diri kita sendiri, sehingga kita itu nggak bisa semena-mena diusik oleh orang lain. Gitu. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 kalau nggak salah, lupa, di Jakpus. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50. Rumah Bung Karno. Di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakpus. 78 tahun. 78 tahun. 78 tahun. Tahun ini 78. 78 tahun. Istri Presiden Soekarno namanya Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Fatimah. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Bapak Sayuti Melik. Aku agak lupa tapi kayaknya ini Sayuti Melik. Soalnya ini kan pelajaran SD ya, jadi agak lupa kalau diingat-ingat sekarang. Kalau nggak salah, Sayuti Melik. Sayuti Melik. Kalau di aku kan tinggalnya di desa, nah itu biasanya ada lomba Agustusan, terus pasang umbul-umbul di pinggir jalan, terus ngehias desa. Jadi kayak bulan Agustus itu adalah bulan yang spesial daripada bulan-bulan yang lain, karena ada keramaian kayak ada umbul-umbul, terus ada keramaian di balai desa, ada game tradisional kayak gitu. Tentunya ada upacara 17 Agustus, dan di desa-desa ada event-event memainkan game tradisional. Kalau di lingkup pendidikan sih pastinya upacara sama di lingkup pemerintahan. Terus kalau di desa-desa sendiri ya seperti lomba tradisional, umbul-umbul itu gitu dan lain sebagainya. Biasanya sih upacara yang pasti ya. Terus biasanya ada perlombaan-perlombaan kayak panjat pinang dan lain-lain. Kalau aku lebih ke buku pelajaran ya, maksudnya buku mata kuliah. Kalau itu aku setiap hari sih. Kurang tahu ya, karena lebih sering baca buku mata kuliah ketimbang baca buku-buku seperti novel dan lain-lain. Mungkin seminggu 4 kali. Kalau dalam sebulan sih intinya dalam per minggu itu ada. Tapi kalau buku matkul sih mohon maaf enggak. Tapi ya buku-buku yang aku suka aja sih. Kebanyakan baca buku mata kuliah, jadi kurang tahu berapa kali. Mungkin pengaruhnya
lebih ke masa pramerdekanya ya. Jadi dari sejarah-sejarah terdahulu kita bisa belajar banyak, juga bisa menambah wawasan. Yang menurutku sangat berpengaruh karena kita bisa sadar tentang sejarah bangsa Indonesia yang dulu atau mungkin bangsa Indonesia yang akan datang di masa depan itu dengan literasi. Karena menurutku literasi tidak hanya sekedar membaca, kita berbicara, kita public speaking itu juga merupakan bagian dari literasi. Nah, kalau kita menyampaikan pendapat ke orang lain kan kita butuh ilmu, kita butuh bahan untuk di public speaking, karena itu kan juga membutuhkan literasi. Jadi menurutku kemajuan dan juga kemerdekaan dari bangsa itu sangat-sangat bergantung pada literasi masyarakatnya. Pengaruh literasi ya itu sangat besar sih. Soalnya itu kan menyangkut SDM. Jadi semakin SDM suatu negara itu bagus, jadi bangsa atau negara itu makin maju. Saja pengaruhnya besar karena kita bisa belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, sebelum merdeka kan pasti para pahlawan kita kan menyiapkan segalanya ya, seperti undang-undang dasar, proklamasi, Pancasila, dan yang lainnya. Dan semua itu tuh pasti disusun dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Maksudnya kan setiap berbeda kan mempunyai identitas dan ciri khas tersendiri, kebutuhan tersendiri. Nah, itu kan juga membutuhkan literasi. Yang mana kita melihat lapangannya Indonesia itu bagaimana sehingga bisa menciptakan undang-undang dasar, kemudian Pancasila, proklamasi yang semua itu tuh sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Dan untuk menyusun itu membutuhkan literasi juga untuk memperkuat supaya negara Indonesia ini bisa dikatakan negara yang benar-benar merdeka seperti itu. Dari banyaknya literasi bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu kan lebih berpengaruh pada kemerdekaan kita. Jadi pengaruhnya lumayan besar. Dari banyaknya literasi bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu kan lebih berpengaruh pada kemerdekaan kita. Jadi pengaruhnya lumayan besar. Menurut aku sebagai tolak ukur sumber daya manusia, Peran literasi ya, perannya itu sangat signifikan gitu guys. Intinya sama kayak pertanyaan tadi. Jadi intinya kalau literasi manusia di suatu negara itu bagus, jadi otomatis negara itu akan maju dan berkembang. Satu kata untuk Indonesia. Hebat. Solid. Keren. merdeka. Usai sudah podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe, dan share video